Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Dan mudah-mudahan semoga pandemi ini cepat berakhir supaya kita semua bisa berkumpul kembali. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi bab 1 semester ganjil kelas 11 semua jurusan tentang pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, pada peta konsep ini ada dua peta konsep. Yang sebelah kanan tentang pelanggaran hak asasi manusia, dan yang sebelah kiri panah ke atas adalah konsep tentang hak asasi manusia. Dan di sini mohon diperhatikan anak-anak, ada pengertian tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, lalu ada 4 ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Yang pertama, tidak dapat dicabut. Maksudnya tidak dapat dicabut di sini artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Yang kedua, ke bawah, panah ke bawah, tidak dapat dibagi. Maksudnya artinya semua orang yang berhak mendapatkan semua hak, baik hak sipil, hak politik, maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang keempat, secara universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, dan perbedaan lainnya. Hak asasi pribadi, 1. Atau personal right, contohnya hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Nah, ini contoh dari hak pribadi. Umpamanya, hak kebebasan untuk berpergian, itu hak-hak setiap orang berpindah-pindah tempat, tidak boleh diganggu-gugat, tidak boleh didiskriminasikan. Hak kebebasan mengeluarkan pendapat. Nah, setiap orang bebas mengeluarkan pendapat sesuai dengan hati nuraninya. Hak kebebasan memilih. Nah, memilih atau bisa juga dipilih sebagai pejabat, sebagai anggota apapun di sini ya, atau organisasi apapun. Hak kebebasan untuk memilih dan memeluk penjalan agamanya. Nah, ini bebas untuk memeluk agamanya, kepercayaan masing-masing. Tidak ada intimidasi segala macam. 2. Hak asasi politik atau politik right. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Hak seseorang untuk memilih, umpamanya memilih anggota DPR, memilih presiden, memilih calon-calon pejabat, dan dipilih. Nah, mereka hak bisa dipilih menjadi pejabat apapun. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya. Hak untuk berbuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Nah, ini namanya hak asasi politik. 3. Hak asasi hukum atau legal equality rights. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya, tidak berat sebelah dalam melakukan hukuman, tidak diskriminasi,
dalam memperlakukan hukuman harus sejajar, harus seimbang. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. 4. Hak asasi ekonomi atau property rights, hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa dan utang piutang, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Terus lanjut. 5. Hak asasi peradilan atau procedural right, hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyidikan di muka hukum. 6. Hak asasi sosial budaya, social cultural rights, hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Pengertian pelanggaran HAM. Pasal 1 angka 6 nomor 39 tahun 1999 yakni setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang yang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Kriteria pelanggaran HAM berat. 1. Pembunuhan atau genosida. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama dengan cara melakukan tindakan kekerasan atau Undang-Undang Dasar Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ini biasanya pembunuhan massal ini genosida, anak-anak, maksudnya dalam unsur politik. Contohnya ras yang ada di sebuah negara Myanmar, Rohingya itu ada pembunuhan massal yang dikejar-kejar oleh aparat militer di Myanmar. Nah, setiap ras Rohingya itu dibunuh dan dimusnahkan. Nah, itu namanya pembunuhan genosida. 2. Kejahatan kemanusiaan. Kejahatan manusia suatu perbuatan yang dilakukan berupa serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil seperti pengusiran penduduk secara paksa, pembunuhan, penyiksaan, perbudakan, dan lain-lain. Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Pelanggaran HAM sebelum tahun 2000. Kerusuhan Mei 1988. Timur pasca jejak pendapat 1999. Daerah Operasi Militer Aceh 1999, Tanjung Priok 1984, dan Semanggi 1998. Nah, ini suatu pelanggaran berat sejak masa pada zaman Orde Baru, di mana di sini banyak kasus-kasus pelanggaran berat yang harus ditangani oleh pemerintah. Dan sampai sekarang ini belum sampai diberikan kasus hukuman. Penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan. Saya rasa itu cukup sekian. Terima kasih materi dari saya. Mohon anak-anak dihafal materi Bapak ini supaya dapat dipahami benar-benar. Semoga anak-anak lebih baik lagi, lebih maju lagi untuk belajar ini, walaupun belajar ini dalam jarak jauh, semoga lebih efektif lagi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.